Seterusnya ceramah yang pertama bagi sesi ini, judulnya Ahmadi atau Qadiani, menjawab tuduhan-tuduhan umum. The next speech, the first speech for this session, the title is Ahmadi or Qadiani, Answering Common Allegations. The speech will be delivered by Maulana Hassan Basri of Singapore. Time is 30 minutes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan pengurusi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, serta para hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagaimana telah tadi disampaikan oleh tuan pengurusi bahwa tajuk daripada ceramah saya pada hari ini adalah Ahmadiyah atau Qadiani, menjawab tuduhan-tuduhan umum. Oleh karena Imam Jemaat Ahmadiyah adalah lahir di Qadian, beliau juga dikatakan Qadiani. Bahkan kita juga dikatakan orang Qadiani. Di Malaysia kita lihat suatu signboard, Qadiani bukan Muslim, bukan Islam. Memang betul, Qadiani bukan Islam. Orang Qadian baru Muslim. Nah, ini cara-cara orang Yahudi seperti begitu. Nabi SAW disebut Nasrani. Nasrani itu nama satu kawasan di negeri sana, di mana Nabi Isa lahir. Dia dikatakan Nasrani. Jadi kita pula jangan ikut mereka bilang Nabi Isa Nasrani. Jadi seperti orang Yahudi. Bilanglah beliau orang Kristen, ya, Kristen daripada Kristus. Tajuk ini santai saja karena kemarin kita sudah dengar pidato-pidato yang berapi-api, ya, sehingga ada yang mengajak kita jadi muda lagi semua. Hari ini insya Allah akan bertambah muda lagi mendengar ini ceramah saya, karena ini senang saja. Akan saya jawab tuduhan-tuduhan mereka hanya sedikit saja, tapi satu-satu agak panjang penjelasannya, perlu itu. Kalau kita buka website, itu banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap jemaat ini yang mencaci maki segala macam di situ, seperti sampah itu. Di sini saya akan mengambil beberapa saja daripada tuduhan itu. Memang Jemaat Ahmadiyah telah menjadi sasaran berbagai macam tuduhan dan kebencian semenjak didirikan di India pada tahun 1889. Bahkan sampai sekarang Jemaat Ahmadiyah sudah berdiri 126 tahun. Tuduhan-tuduhan itu masih terus-menerus bergulir, bahkan semakin meningkat. Semenjak zaman permulaan sekali, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Masih Maud alaihissalam setiap hari tidak pernah sepi atau tidak pernah senyap, selalu menerima ratusan surat-surat tuduhan, penghinaan, caci maki, bahkan surat-surat ancaman atau warning beliau akan dibunuh. Surat-surat itu mengalir datang dari berbagai penjuru negeri India, dari para mula, para tokoh agama, dari tokoh masyarakat juga. Dan surat-surat itu dikumpulkan oleh beliau setiap hari sampai berbeg-beg atau berkarung-karung, kata bahasa Indonesia itu. Karena ratusan tiap hari masuk ke dalam pos beliau.
dikumpulkan untuk kenang-kenangan bagaimana umat Islam pada zaman itu yang menentang beliau atau menentang jemaat. Padahal sebelumnya beliau telah dikenal sebagai seorang yang sangat berani, dinamis, dan juga sangat konstruktif membela Islam dan menjunjung tinggi martabat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ketika Islam sedang menghadapi berbagai macam serangan yang bertubi-tubi, baik dari kalangan orang Kristen ataupun orang-orang Arya Samaj dan juga Hindu Brahma Samaj, mereka bermaksud untuk menghancurkan Islam dan berusaha membuat orang-orang Islam merasa ragu tentang kebenaran Al-Quran dan kebenaran junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mereka berusaha demikian, terutama orang Kristen. Pada waktu itu tidak ada seorang pun dari antara ulama yang berani untuk umat Islam di India yang berani tampil untuk menjawab serangan-serangan itu daripada mereka yang memusuhi Islam. Maka Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam tampil sendiri. Beliau menulis sebuah kitab Barahin Ahmadiyah untuk membela Islam dan menjunjung tinggi martabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama dan kalangan petinggi Islam di seluruh anak benua India waktu itu mulai merasa gembira dan bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa beliau telah menyediakan senjata sangat ampuh untuk membela Islam dan menjunjung tinggi nama baik Islam dan nama baik pendirinya, yaitu Rasulullah SAW. Dan mereka sangat memuji beliau sebagai seorang alim, berani dan ikhlas mengorbankan harta, waktu, tenaga, semua kehormatan juga, bahkan lisan tulisan beliau sangat disanjung oleh mereka. Namun setelah Allah Ta'ala melantik atau memilih beliau sebagai Imam Mahdi dan Masihul Maud, mereka tiba-tiba dengan serempak memusuhi beliau sambil menghina, mencaci maki habis-habisan, bahkan mereka berusaha hendak membunuh. Mereka melemparkan berbagai macam tuduhan yang dibuat-buat semata-mata hanya untuk mengelabui pikiran orang muslim agar mereka pun membenci Ahmadiyah dan membenci pendirinya, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alaihissalam. Sekarang saya hanya akan menjawab beberapa saja tuduhan di antara mereka yang begitu banyaknya kalau kita buka website. Pertama yaitu mengenai, karena kita masuk Islam mulai daripada mengucapkan syahadat, ada tuduhan orang mengenai syahadat. Lain katanya syahadatnya orang Ahmadiyah. Ada mubalik senior di Indonesia waktu saya di sana dulu itu lama. Beliau menceritakan pada saya bahwa katanya ada ketika saya katanya memberikan ceramah satu tempat mengenai Siratul Nabi. Setelah ceramah itu saya buka sesi tanya jawab, apa yang mau tanya boleh katanya. Tiba-tiba berdiri seorang bertanya, "Tuan," katanya, "bagaimana sih bunyi syahadat orang Ahmadiyah?" katanya. Loh, kata beliau, "Apa Anda tadi tidak dengar kalimat syahadat saya baca? Permulaan sekali saya baca kalimat syahadat." Lalu katanya, "Itu syahadatnya katanya nggak paham, katanya lain bunyinya," katanya. Lalu beliau jawab, "Tadi kan saya mulai berceramah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah Anda tidak mendengar?" "Ya, saya dengar," katanya. "Tapi katanya kayaknya lain," katanya. Lalu beliau ulangi lagi, "Coba di mana lainnya?" katanya. Beliau mulai, "Asyhadu la ilaha illallah," aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. "Wahdahu la syarikalah," dia tunggal, tidak ada sekutu baginya. "Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jadi apa bedanya? Sama sekali tidak ada bedanya. Dia pun diam. Jadi itu sedikit saja, hanya itu bukan tambahan dibuat-buat di situ. Betul-betul kalimat syahadat seperti itu. Ada lagi kita dengar di Indonesia seorang mantan ketua Majelis Ulama, yaitu kita juga pernah di sini tengok tayangannya antara waktu beliau bercakap dengan Maulana Zafar Ponto, itu Buya Amin Ma'ruf
mengatakan bahwa Ahmadiyah sudah berubah syahadatnya katanya. Syahadatnya lain dengan syahadat orang-orang Islam berumumnya. Apa katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Naudzubillah min zalik. Beliau itu seorang pandai, orang alim dan boleh juga dikatakan terkenal dan masyhur serta terhormat. Beliau faham bahwa kalimat syahadat tidak boleh dirubah. Kata mufti kita di Rabwa, orang yang begitu katanya itu sudah mengubur jenazah takwanya. Apa sebab? Tidak ada seorang pun yang membaca kalimat syahadat seperti itu. Dia sudah tujuannya hanya untuk mengelabui orang lain saja. Ahmadiyah tidak pernah mengucapkan syahadat seperti itu. Tujuannya hanya supaya orang-orang lain membenci Ahmadiyah. Dibuat-buat itu tuduhan itu. Ketakwaannya sudah tidak ada. Kata mufti kita, orang seperti itu sudah mengubur hidup-hidup takwanya, habis takwanya itu. Dia betul memang telah menentang hukuman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman bahwa orang yang paling takut pada Allah Ta'ala itu adalah orang yang para alim ulama yang berilmu. Tapi beliau tidak takut pada Tuhan, sengaja mengubah itu kalimat syahadat. Padahal pendiri Jemaat Ahmadiyah yaitu Hadrat Mirza Muhammad Qadiani bersabda, bahwa inti daripada keyakinan kami adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kepercayaan dan keyakinan kami inilah yang menjadi tempat bergantung kehidupan kami, dan yang padanya dan dengan rahmat dan karunia-Nya kami berpegang teguh sampai akhir hayat kami. Kemudian bersabda lagi, kami memberi nasihat pada seluruh anggota Jemaat Ahmadiyah atau jemaat kami, berimanlah dengan hati bersih terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dengan sesungguh hati. Begitu juga berimanlah dengan hati bersih kepada Al-Quran Syarif. Itu adalah sabda beliau. Bagaimana bisa mengubah kalimat syahadat? Lalu karena waktu sedikit ini saya akan cepat-cepat. Tuduhan mengenai kitab suci Al-Quran ini sudah saya juga jawab dalam satu di sini di Singapura buat satu jawaban terhadap allegation daripada Muiz di sini, tapi saya akan ulangi di sini bahwa katanya ada tuduhan bahwa mengenai Al-Quran suci. Para penentang menuduh bahwa Hadrat Imam Mahdi Salam telah menulis di dalam kitab beliau bahwa nama Qadian itu telah tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Sebetulnya di dalam kitab suci Al-Quran atau di dalam hadis tidak ada tulisan nama Qadian. Sebetulnya ada wahyu kepada beliau bunyinya begini. Inna anzalnahu qaryatan qariban minal Inna anzalnahu qariban minal Qadian. Inna anzalnahu qariban minal Qadian. Di Singapura, Malaysia atau di Indonesia jika ada orang yang menuduh demikian, itu wajar-wajar saja. Sebab mereka hanya mendengar isu daripada orang lain. Kalau di Pakistan, India itu mereka baca buku Masih Rasulullah. Nah, ada penjelasan tentang wahyu ini. Dijelaskan apa tujuan daripada wahyu itu. Dalam buku beliau menjelaskan bahwa dalam Izal ayat halaman 139, Inna anzalnahu qariban minal Qadian wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa kana Abdullah wa kana wa'dallahi maf'ula. Ini wahyu yang sebetulnya yang selengkapnya. Beliau sendiri menerjemahkan begini, yakni हमने उसको कादियान के करीब उतारा है और सच्चाई के साथ उतारा है और सच्चाई के साथ उतरा और एक दिन वादा Allah का पूरा होने वाला है. Artinya kami yakni Tuhan telah menurunkannya di dekat Qadian. Menurunkannya dekat Qadian, bukan Quran, menurunkannya dekat Qadian. Dan menurunkannya dengan kebenaran dan telah turun dengan kebenaran. Dan pada suatu hari janji Allah akan sempurna. An-Jamatam 54. Di dalam ilham ini sama sekali tidak disebutkan perkataan Al-Quran. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Salam sendiri menjelaskan maksud daripada wahyu ini begini. Jika ilham ini direnungkan dengan seksama, maka tampak jelas bahwa sejak awal
telah dinubuatkan kedatangan hamba ini, kedatangan Mirza Ghulam Ahmad Al-Islami ini akan terjadi dekat Qadian, bukan Quran. Sekarang Qadian telah ditamsilkan dengan kota Damsyik atau Damaskus karena ia mempunyai keistimewaan yang khas. Dan dari sini kita ketahui, kata beliau, bahwa di dalam riwayat-riwayat terdahulu sebagai tamsil Qadian telah dinubuatkan sebagai kota Damsyik. Sebab kata beliau, baik dalam hadis ataupun dalam Al-Quran tidak ada perkataan Qadian. Jadi tujuan mereka itu semata-mata untuk mengelabui orang saja bahwa Qadian katanya disebutkan dalam Al-Quran. Memang itu ada penjelasan lebih panjang lagi. Oleh karena waktu singkat, dia akan saya lanjutkan penjelasan itu. Lalu ini penting lagi ini. Tuduhan bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Al-Islam wafat dalam toilet atau dalam WC. Pada tanggal 20 Mei 1908, 6 hari sebelum beliau wafat, beliau terima wahyu. Ar-rahilu thumma rahil, al-mautu qarib. Waktu keberangkatan sudah dekat. Ya, waktu keberangkatan sudah dekat. Dan kematian sudah dekat pula. Tazkirah 354. Wahyu ini memberitahukan dengan jelas bahwa kewafatan beliau sudah dekat sekali. Namun beliau tidak menghiraukannya karena beliau sedang sibuk menyusun sebuah karangan bertajuk Paigam Sulah, yaitu pesan perdamaian. Dan beliau pun berusaha segera menyelesaikannya. Maka pada tanggal 25 Mei 1908 karangan itu selesai dan diserahkan kepada juru tulis untuk disampaikan ke percetakan. Pada hari itu juga, tahun 25 Mei, selepas salat asar, beliau berpidato ringkas mengenai wafat Nabi Isa. Tahun 25 Mei, 1 hari sebelum beliau wafat. Menurut laporan putra beliau, Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu, pada tanggal 26 Mei, kira-kira jam 11 malam, Hazrat Mirza Ahmad Qadiani buang air hajat. Memang sebenarnya juga beliau suka buang-buang air itu, kata orang sini cirit-birit itu. Karena sakit perut ya. Bukan karena penyakit lain, itu sudah biasa beliau mengidap penyakit begitu. Tidak lama kemudian buang hajat lagi, dan setelah buang hajat yang ketiga kalinya, badan beliau mulai sangat lemah sekali. Kemudian beliau memanggil Maulana Nuruddin, Khalifatul Masih awal, waktu itu belum menjadi khalifah kan, karena sahabat beliau yang paling dicintai dan paling dekat, dan juga ahli pengobatan mengenai pengobatan tradisional. Suruh panggil lagi putra beliau terbesar yang di khalifah kedua, Mirza Bashir Ahmad. Suruh panggil lagi mertua beliau yang bernama Mir Nasir Nawab Sahib. Kemudian 2 dokter dipanggil pula, Dr. Said Muhammad Hussein dan Dr. Mirza Beg Sahib. Karena beliau sudah sakit keras waktu, sudah payah itu. Semua kumpul. Sedapat mungkin pengobatan telah diusahakan dengan sangat teliti. Setelah itu buang hajat lagi sehingga badan beliau tambah lagi lemah. Denyut jantung beliau sudah sangat lemah, sudah susah dipantau. Dalam keadaan lemah itu beliau hanya mengucapkan 3 kalimat, 3 lafaz saja. Apa itu? Allah merepiyar Allah. Ya Allah, Tuhanku yang Maha Cinta. Ketika sampai waktu salat subuh, beliau tanya, sudah sampai waktu salat subuh katanya. Dijawab, sudah huzur, sudah sampai. Beliau tayamum di atas tempat tidur itu. Tayamum mulai terus sembahyang subuh. Baru berapa lama kemudian beliau terus pingsan. Sudah tidak ingat lagi. Lalu sudah siuman, tanya lagi. Sudah sampai sembahyang subuh, sudah huzur. Lalu tayamum lagi, sembahyang lagi. Akhirnya terus beliau sampai tidak bergerak lagi, terus sambil bersabda, Allah merefiyar Allah, ya Allah kekasihku Allah. Maka beliau terus menghembuskan nafas yang terakhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur beliau waktu itu 74 tahun. Perlu diketahui bahwa menjelang keadaan terakhir, Dr. Major Sutherland, Principal Medical College, dipanggil untuk memberikan bantuan pengobatan. Ini bukan Ahmadi, itu beliau Principal College. Dan setelah wafat, dokter itu menyaksikan kewafatan beliau, bagaimana prosesnya. Setelah wafat beliau mengeluarkan sertifikat untuk kewafatan beliau, karena beliau akan dibawa ke Qadian. Kalau tidak ada sertifikat daripada dokter, beliau tidak bisa dibawa ke Qadian.
dijelaskan bahwa ini wafat itu adalah normal, tidak ada disebabkan penyakit, suatu penyakit. Lalu beliau dibawa ke Qadian. Kemudian ketika beliau wafat, orang-orang Ghair Ahmadi terbagi dua kelompok. Satu kelompok adalah orang-orang yang bersih hati, sopan dan beradab. Kelompok kedua orang-orang yang lain di luar seperti itu. Maka datanglah orang yang bertabiat baik itu ke building Ahmadiyah Building di mana beliau wafat. Mereka datang untuk menyampaikan bela sungkawa, tanda berduka cita. Dengan hati terbuka, mereka memuji kelebihan dan keistimewaan beliau, bahkan menyatakan beliau sebagai pahlawan Islam sejati. Mereka merasa sedih dan kehilangan wujud suci dan mulia pembela Islam sejati. Mereka juga mencintai dan menghormati beliau. Ini bukan orang Ahmadi, orang yang bertabiat baik. Nah, kelompok yang banyak justru surat kabar yang menyatakan beliau sebagai pembela atau pahlawan Islam, sangat soleh dan mukhlis. Dan beliau dinyatakan sebagai seorang yang serupa dengan nabi-nabi Bani Israel, katanya tabiat beliau. Nah, kelompok kedua sekarang yang menyebarkan isu-isu yang sangat jelek sekali, yaitu adalah kelompok orang-orang yang biadab, tidak berakhlak, berhati kecil dan kotor. Mereka demonstrasi terang-terangan menunjukkan kebencian dan permusuhan. Mereka berkerumun sekitar Ahmadiyah Building. Di samping tuduhan memiliki sebuah mereka datang ke Ahmadiyah Building di mana beliau wafat di kota Lahore. Begitu mendengar beliau alaihissalam wafat, mereka menari-nari, bersorak-sorai sambil meneriakkan kata-kata penghinaan yang sangat menyakitkan hati. Ini kelompok yang kedua. Ada sebuah kreasi yang sangat terkutuk sekali, yaitu mereka membuat mayat buatan. Ini saya baca dalam tarikh dia ya. Mereka bikin mayat buatan lalu diletakkan di atas tempat tidur. Kalau yang sudah pergi Qadian tuh lihat itu tempat tidur orang India Pakistan itu Charapai namanya. Diletak di situ, digotong keliling kota, sampai ucapan hai Mirza, hai Mirza katanya. Artinya apa? Kasihan Mirza ini katanya. Apa? Mereka matinya begini katanya. Dibilang matinya di atas toilet kata mereka. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga dalam tarikh itu dikatakan, siapapun orang yang sedikit saja berwatak normal dan jujur akan menilai betapa terkutuk perilaku mereka itu. Watak mereka betul-betul kotor, tidak layak lagi menyatakan diri sebagai orang Islam. Coba orang meninggal begitu dihina demikian, caranya luar biasa itu. Bahkan dapat dikatakan syarul bariyah, artinya yakni makhluk yang paling buruk. Namun orang Ahmadi yang menyaksikan keadaan demikian sangat sabar dan tabah. Mereka tidak bercakap apa-apa, hanya mengucapkan subhanallah ataupun istighfar dan juga baca selawat di hadapan Allah Ta'ala. Mereka dengan suara gemuruh meneriakkan kata-kata dusta. Sekarang tersebar berita ke berbagai tempat di dunia bahwa Mirza Ghulam Ahmad Qadiani meninggal dalam toilet atau dalam WC. Nauzubillahi min dzalik. Dapat dibayangkan bagaimana perangai beringas mereka yang kerap kali melakukan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan kasar dan yang kotor itu, yang menusuk perasaan orang yang beriman, bukan hanya orang jemaat. Kalau melihat perilaku demikian, betul-betul sudah di luar ajaran Islam, tidak bisa ditolerir lagi. Masih ada waktu ya. Satu lagi lah ini karena banyak sekali, panjang penjelasan. Ini satu saya. Oke. Jazakallah. Nah, sekarang tuduhan di Indonesia nih. Ada Indonesia tuduhan yang perlu dijelaskan juga itu. Nah, pada tahun 81 Rabita Alam Islami telah mengadakan kongres atau conference di Jakarta. Conference itu telah mengeluarkan 9 macam keputusan bersama. Itu datang kan dari saudara Rabia itu di Mekah itu, wakil daripada Rabita datang ke sana berpidato.
selama berapa hari, 2-3 hari saudara itu, mengeluarkan 9 keputusan. Terakhir keputusan itu dikatakan yaitu Ahmadiyah difatwakan kafir, keluar daripada Islam berdasarkan 4 buah buku. Nah ini jadi siluman buku itu. Mendengar keputusan begini, Pak Amir Jemaat Indonesia, Pak Cima, saya bekerja di OSB beliau memanggil seorang pemuda yang berani itu dan juga pernah jadi murid Hamka. Coba katanya kamu tanya sama Hamka di sana, karena beliau jadi Hamka jadi ketua Majelis Ulama waktu ketua MUI. Pergilah itu pemuda kita ke sana, tanyakan mana kitab yang 4 itu, katanya berdasarkan mana Ahmadiyah itu kafir. Dia geleng kepala, nggak tahu saya kan apa kitabnya itu katanya. Lalu begini saja, kamu pergi sana ke kedutaan Saudara Bia katanya di Jalan Panglima Polim. Kucruk pergi ke sana sampai ke kedutaan. Sana pun tanya pula, apa sih itu, katanya 4 buah kitab itu. Ini yang pemuda kita kirim dia pandai bahasa Arab juga, alhamdulillah. Jadi sampai di sana ke kedutaan ditanya mana kitab itu, namanya saja sebut sama kami akan cari. Mereka pun tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana? Ini saja katanya bawa satu box, satu dus besar. Apa ini? Buku isinya itu. Buku kecil-kecil tapi itu sangat jelek sekali. Itu namanya Inilah Qadiani. Di situ banyak sekali tuduhan yang sangat kotor terhadap Jemaat Ahmadiyah. Pak Cima baca, coba Hasan baca ini, katanya, wah Tuhan ini buku kalau disebarkan nih kita dikenal tambah jelek lagi. Oke, bawa ke sana ke Tawakal Ujung, bakar di sana katanya. Kita ambil 10, sisa dibakar itu. Karena buku itu yang didapat bukan nama kitab tidak dapat, tapi 4 nama itu. Bukan dapat 1 box itu buku anti Jemaat Ahmadiyah. Lalu bagaimana? Akhirnya sebuah delegasi Jemaat Ahmadiyah PB menyusun satu delegasi. Ketua PB Bapak Murtolo SH, itu seorang jaksa Ahmadiyah, sarjana hukum. Kemudian kemudian waktu itu ketua Komisi 9 namanya Yusuf Malik, dan menyusun anggota delegasi ke sana. Pak Murtolo ketuanya, Pak Syafir Jabatua, Pak Yaponto, kemudian saya dari Mubalik sebagai wakilnya juga dari para Mubaligin. Lalu datang ke Yusuf Malik, ke kepala Komisi 9. Mau apa datang ke sini rame-rame ini katanya. Kata Pak Murtolo, kami katanya menerima surat ini. Keputusan pernyataan daripada Majelis Ulama Indonesia dari Rabiat Ulama Islami bahwa kami orang kafir sesuai dengan divonis sebagai orang kafir tanpa diadili berdasarkan 4 buku pun tidak ada, buktinya tidak ada apa-apa. Kami minta nasihat apa yang kami lakukan. Bahwa waktu itu Pak Yusuf Malik mengatakan Anda katanya silakan dialog saja dengan MUI katanya. Itu kayak kami tunggu. Tapi kami minta siapa kira-kira menjadi penengahnya, jurinya siapa? Ya Anda katanya jumpa aja dengan Menteri Agama. Menteri Agamanya itu waktu itu adalah Brigadir siapa? Seorang gitu, tentara itu. Bukan. Aduh, saya tulis di sini. Prawira Negara itu siapa? Alam Shah Ratu Prawira Negara. Lalu kita pergi ke sana, kita membentuk panitia. Ketuanya Pak Murtolo, sekretarisnya Pak Manan, sekretaris tabligh. Lalu anggotanya itu ada Pak Syafir Batua, Pak Yaponto, dan saya juga dia dimasukkan dalam panitia. Kirim surat kepada Majelis Ulama, kepada Hamka. Oke, kami siap katanya. Lalu yang keduanya kami minta di mana tempatnya dan waktunya kapan. Kami minta secara terbuka itu. Kami usulkan dalam meeting itu di convention hall saja katanya. Kita kira-kira kita akan undang 1.000 orang lah. Nah, setelah itu kita sudah siap, kirim kedua. Apa dijawabnya? Katanya mengingat keadaan dan situasi sekarang tidak mengizinkan, maka dialog tidak dapat dilaksanakan. Aduh, kami kecewa sekali itu mendengar demikian. Akhirnya gimana? Lalu kami menyusun, panitia menyusun buku, namanya buku putih.
diserahkan oleh dua pemuda juga. Satu orang yang tanya ada di sini juga hadir itu. Diserahkan kepada Menteri Agama, sudah ganti oleh siapa? Yang kemudian itu Munawir Sajali, seorang alim itu dari Tebu Ireng. Melihat nama buku putih, beliau itu merah mukanya. Katanya ganti namanya, bukan buku putih ini katanya. Kita pulang ganti nama itu, Kami Orang Islam. Isinya sama juga. Jadi itu tidak mau mereka itu menerima kita berdialog. Mengenai orang begini, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya ini Tuhan berfirman nih, dalam surat Al-Hasyr ayat 15. Kalau saya panjang baca terlalu panjang. Mereka itu tidak akan melawan kamu bersama-sama dalam satu grup orang begitu katanya. Melainkan masing-masing dalam bentuk kubu-kubu berbenteng atau sembunyi-sembunyi di belakang tembok-tembok. Maksudnya di dalam kubu-kubu pesantren gitu boleh katanya itu mereka melawan kita dari situ. Mereka sendiri kata Allah Ta'ala firman Tuhan, mereka sendiri saling bertengkar satu sama lain tentang kafir mengkafirkan. Lalu Tuhan berfirman, engkau mengira mereka itu bersatu padu? Tidak, kata Tuhan. Sesungguhnya hati mereka itu bercerai-berai, tidak mempunyai persatuan di dalam pendirian mereka, tidak pula mempunyai tujuan yang pasti dan solid. Sebab mereka itu orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Ini yang begitu, bagaimana bisa menghadapi orang yang dikasih akal oleh Allah, yang beriman pada imam zaman. Jadi firman Tuhan lagi, ma'agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Tidak ada faedahnya bagi kamu jumlah banyak kamu ini. Karena orang kan karena banyaknya berani melawan Ahmadiyah. Karena banyak saja, bukan karena akal, bukan karena ilmu, bukan karena dalil. Tidak ada faedahnya bagi kamu jumlah banyak bilang-bilang kamu, dan juga tidak pula apa-apa yang kamu sombongkan, tidak ada faedahnya. Lalu mereka sombong karena banyak. Tuhan berfirman pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti' aktsarum man fil ardi yudilluk an sabilillah iyat tabi'una illa dhanna wa inhum la yafrusun. Artinya, jika kamu mengikuti golongan yang ramai, mayoritas di bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Ta'ala. Ini firman Tuhan. Jangan karena banyak lu berani melawan yang kecil. Yang sedikit itu pasti menang. Karena Tuhan berfirman bahwa kata Allah la'aglibana ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Artinya bahwa Allah Ta'ala telah memutuskan bahwa aku dan Rasulku akan menang. Sesungguhnya Allah Ta'ala lagi Maha Perkasa. Lagi berfirman dalam ayat yang lain bahwa kamin kalilatin galabat fiatan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan kecil yang telah mengalahkan golongan yang besar-besar dengan izin Allah. Jadi kecil saja Ahmadiyah, tapi sekarang tidak bisa dilawan orang lain. Yang banyak justru menghadapi kekalahan terus, tidak pernah berhasil melawan Ahmadiyah. Kata ini kata mufti kita di Rabah, kita ini seperti bola. Kalau bola dibanting bukan ke bawah tapi melambung ke atas. Di jemaat ini dilawan, makin meningkat, maju terus, tidak ada pernah mengalami surut ke belakang, tak pernah. Ini kurnia Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga sedikit ada masalah dalam perut saya, jadi tidak bisa jelaskan dengan lancar, dan juga waktu sudah habis. Ini masih banyak lagi sebetulnya yang perlu dijelaskan, tapi insyaallah akan saya bikin juga fotokopinya, insyaallah kalau Bapak perlu nanti boleh ambil dari saya, insyaallah. Demikianlah dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Maulana Sambasri Sahib. Ini mau tambah sedikit juga lah, ini bukan ceramah ini. Kalau baru-baru ini MUIS telah mengeluarkan lagi fatwa Jemaah Ahmadiyah ini kafir dan macam-macam lah, bukan Islam. Dulu pernah ada ini fatwa ini di website mereka, kemudian diturunkan kerana kita tidak giat tabligh ya, jadi dia suka dia turunkan. Sekarang dimasukkan lagi kerana apa? Berarti kita sudah muncul lagi tabligh, jadi dia keluarkan lagi fatwa ini. Jadi kami sudah jawab tuduhan ini, dan tuduhan ini adalah mengenai
berapa poin bahawa pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam telah mengaku sebagai Tuhan atau ada zat Tuhan katanya. Berapa poinnya? Kerana ini yang orang suka baca dan marah dia dengar itu. Jadi kita sudah jawab. Di antaranya ada di website sekarang, website Jemaat Singapura, www.ahmadiyah.org.sg. Jadi kita tak boleh macam di sini kasih risalah, kita jadi masuk ke website kita. Di sana siapa umum boleh baca lah menjawab tuduhan ini ya. Jadi itu hanya setakat sedikit saja. Dan insyaAllah kita akan tambah demi pelan-pelan jawab tuduhan ini. Dan ini usaha Maulana Hassan Basri dan juga sudah diluluskan oleh komiti Jemaat Singapura.